Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia. Bersama saya, Nurul Syamiatul Ulfa. Kali ini kita akan belajar mengenai teks ceramah, khususnya pada materi, isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Perlu kita ketahui, kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya adalah menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Kemudian, mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Kemudian, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran teks ceramah ini adalah mampu mengidentifikasi, menentukan, menyusun, menyampaikan, serta mengomentari dari isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah yang telah dibuat untuk menjunjung tinggi nilai rasa ingin tahu, cermat, tanggung jawab, dan percaya diri. Bagaimana? Sudah siap belajar bahasa Indonesia hari ini? Sudah siap dengan materi hari ini? Semangat ya! Yuk, kita simak bersama-sama. Jika kalian mendengar kata ceramah, sebagian dari kita mungkin akan langsung berpikir tentang pemuka agama, entah itu ustadz, pastor, dan lain sebagainya. Padahal, ceramah bukan semata bisa dilakukan atau berkaitan dengan agama saja. Ceramah bisa dilakukan oleh siapapun, dan biasanya ada teks pendukung untuk itu. Kita mengenalnya dengan istilah teks ceramah. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui terkait teks ceramah, terutama dalam hal ini adalah masalah isi dan struktur dalam teks ceramah. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari uraian berikut ini. Nah, itulah penjelasan mengenai isi ceramah. Gimana? Mudah bukan? Kalau begitu, kita lanjutkan kembali ke materi struktur teks ceramah. Anak-anak, jika kalian pernah menyimak orang yang sedang berceramah atau pernah melihat naskah ceramah, kalian mungkin dapat menganalisis dari apa yang disampaikan dari ceramah tersebut. Ada beberapa hal yang dapat kalian temukan dari teks ceramah tersebut. Nah, jadi bagian penjelasan dari struktur teks ceramah yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini berupa pengenaan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Kemudian, yang kedua, ada isi. Isi berupa argumen pembicara yang berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini, dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Kemudian yang terakhir ada penutup. Penutup ini biasanya berupa penegasan-penegasan atau pertanyaan-pertanyaan sebelumnya.
Kaidah kebahasaan dalam teks ceramah ada 5. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata teknis ataupun peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menunjukkan kata-kata yang menunjukkan argumentasi atau sebab akibat. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Dan yang terakhir, menggunakan kata kerja persuasi. Nah, setelah kalian pelajari tentang kaidah kebahasaan teks ceramah, kira-kira bagaimana ya membuat sebuah teks ceramah? Atau jika kamu diberi kesempatan untuk berceramah, hal apa yang kamu persiapkan untuk menciptakan suasana ceramah yang nantinya akan membuat para pendengarnya tertarik? Berikut adalah tata cara mengonstruksi atau membuat sebuah teks ceramah yang baik dan bisa disampaikan kepada khalayak mendengar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dalam materi langkah-langkah penyusunan dalam teks ceramah. Nah, itulah langkah-langkah penyusunan teks ceramah yang dimulai dari menentukan topik, kemudian merumuskan tujuan ceramah, menyusun kerangka ceramah, dan menyusun ceramah berdasarkan kerangkanya. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai bagaimana dalam menyampaikan ceramah yang baik dan benar, mari kita lihat dalam contoh berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat berdiri di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Wijiati selaku pembimbing pelajaran bahasa Indonesia. Stop bullying. Bullying adalah tindakan mengintimidasi dan memaksa seseorang yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka dengan maksud membahayakan fisik maupun mental melalui pelecehan dan penyerangan. Sekolah menjadi salah satu tempat di mana bullying sering terjadi. Bullying yang terjadi di sekolah biasanya itu berbentuk pelecehan verbal yang berupa ejekan maupun godaan. Pelaku bullying melakukan aksi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari orang tua dan teman sebaya, atau mereka merasa diri mereka penting dan merekalah yang memegang kendali. Tak jarang juga aksi bullying ini disebabkan karena program. Bullying tentunya memiliki efek buruk jangka panjang, baik bagi korban maupun pelaku bullying itu sendiri. Bagi korban, perilaku tersebut dapat merenggut rasa percaya diri mereka. Sedangkan bagi pelaku, tindakan itu
bisa menjadi kebiasaan untuk meningkatkan ego mereka. Lebih parahnya lagi, banyak korban bullying yang tidak berani mengeluh karena takut akan menerima aksi dari pelaku bullying tersebut. Ada banyak hal atau sering kali terjadi pada korban bullying, di antaranya yang pertama itu sulit tidur, yang kedua sulit menaruh perhatian pada orang lain, yang ketiga sering membuat alasan untuk bolos sekolah, yang keempat menjauhkan diri dari aktivitas atau kegiatan yang dia sukai sebelumnya, yang kelima tampak gelisah, lesu dan berputus asa secara terus-menerus. Lantas bagaimana cara kita untuk menanggulangi bullying tersebut? Oleh karena itu, marilah kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing untuk berhenti mencari kesalahan orang lain. Jika ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Jika ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Ingat, kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita bully. Percayalah bahwa kita bisa menghapuskan bullying. Nothing is impossible in this world. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kita sudah mempelajari mengenai teks ceramah yang dimulai dari apa itu isi ceramah, struktur teks ceramah, kaidah kebahasaan dalam teks ceramah, lalu langkah-langkah penyusunan teks ceramah, dan yang terakhir ada contoh ceramah. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan selamat bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.